simplicia yang mengandung karbohidrat. Namun sebelum kita eh, melihat contoh-contoh dari simplicia yang mengandung karbohidrat, sedikit mengulang terkait dengan karbohidrat gitu ya. Karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu dulunya didefinisikan sebagai senyawa yang pada rumus molekulnya itu terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, karbon dan oksigen, maksud saya hidrogen dan oksigen itu komposisinya sama dengan air. Jadi terdiri dari 2H dan satu oksigen. Makanya disebut karbohidrat. Nah, maksudnya karbon dan hidrat. Hidrat itu kan air ya. Jadi istilah karbohidrat itu muncul karena karbohidrat ini dianggap sebagai hidrat atau air dari yang terikat pada karbon. Begitu. Ya. Karena rumus molekulnya itu bisa ditulis karbon dalam kurung H2O begitu ya. Jadi CX H2OY. Ini contohnya glukosa. Glukosa itu kan rumus molekulnya C6H12O6. Ini bisa ditulis C6 dalam kurung H2O6. Sukrosa juga begitu. Sukrosa itu rumus molekulnya C12H22O12. Ini bisa ditulis dengan C12 dalam kurung H2O12. Jadi H dan O-nya itu rasionya sama dengan rasio air ya, H2O begitu. Nah, tapi ini juga tidak selalu cocok begitu ya. Karena tidak semua senyawa yang rumus molekulnya itu bisa ditulis C dalam kurung H2O, tidak semuanya adalah senyawa karbohidrat. Contohnya ini, contohnya asam apa? Formaldehid. Formaldehid itu rumus molekulnya CH2O begitu. Tapi dia bukan karbohidrat, melainkan golongan aldehida. Contoh yang lain adalah asam asetat. Asam asetat ini rumus molekulnya bisa ditulis C2H2O2. Namun, asam asetat bukan karbohidrat, tetapi asam karboksilat. Demikian juga dengan asam laktat, bukan karbohidrat, tetapi asam karboksilat. Di sisi lain, ada senyawa yang rumus molekulnya itu tidak sama dengan C dalam kurung H2O, tapi dia karbohidrat. Jadi ada yang bisa ditulis C H2O, tapi bukan karbohidrat. Di sisi lain, ada yang tidak bisa ditulis C H2O, tapi dia karbohidrat. Nah, contohnya ini Ramnosa, Cimarosa, Digitoxosa. Ini kalau dilihat rumus molekulnya tidak bisa ditulis misalnya Ramnosa ini C-nya dan O-nya jumlahnya tidak sama sehingga tidak bisa ditulis C6H2O 6 nggak bisa karena O-nya hanya 5. Ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ternyata ada karbohidrat tertentu yang selain terdiri atas CHO juga ada unsur nitrogen dan belerangnya. Nanti kita lihat contohnya. Misalnya galaktosamin. Galaktosamin itu ada N-nya selain CHO. Ya. Nah, sekarang karbohidrat itu lebih tepat didefinisikan sebagai polihidroksi. Jadi mengandung banyak hidroksi kan gitu. Hidroksi itu OH. Polihidroksi dari aldehida atau polihidroksi dari senyawa keton. Ya. Jadi aldehida yang banyak mengandung hidroksi atau keton yang banyak mengandung hidroksi. Nah, kita tahu juga bahwa karbohidrat itu merupakan hasil pertama proses fotosintesis. Ya. Fungsinya ada dua bagi tanaman. Karbohidrat itu memiliki dua fungsi bagi tanaman. Yang pertama sebagai cadangan makanan, ya.
Ini biasanya banyak terdapat pada umbi-umbi, umbi-umbian itu ya, misalnya kentang, kemudian ketela pohon. Nah, itu di dalam umbi banyak terdapat karbohidrat yang fungsinya sebagai cadangan makanan bagi tanaman. Kemudian fungsi yang kedua itu bertanggung jawab untuk kerangka seluler. Ini biasanya terdapat kalau pada tumbuh-tumbuhan terdapat pada dinding sel ya yang menyebabkan apa kayu misalnya ya kayu itu di dinding selnya banyak selulosa sehingga sifatnya kaku. Nah, selain kegunaan bagi tumbuh-tumbuhan, itu manusia bisa memanfaatkan juga. Nah, kalau untuk obat-obatan, misalnya ada senyawa glikosida. Senyawa glikosida ini termasuk metabolit sekunder. Nah, kalau karbohidratnya sendiri, itu metabolit primer. Ketika karbohidrat berikatan dengan senyawa lain, membentuk glikosida, itu termasuk metabolit sekunder. Jadi, metabolit yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan atau senyawa yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan itu secara garis besar dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama metabolit primer, yang kedua metabolit sekunder. Kalau metabolit primer itu dia bertanggung jawab langsung terhadap kehidupan tumbuh-tumbuhan, ya, misalnya karbohidrat itu lemak dan protein. Nah, kalau metabolit sekunder itu tidak bertanggung jawab secara langsung. Biasanya digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk melindungi diri. Nah, misalnya apa zat pahit alkaloid ya yang terdapat pada daun ya itu fungsinya supaya dia tidak dimakan herbivora. Kemudian senyawa-senyawa lain yaitu fungsinya untuk menangkal infeksi misalnya oleh jamur, oleh bakteri, gitu. Itu yang biasanya metabolit sekunder inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Kalau bagi tumbuh-tumbuhan berfungsi sebagai antibakteri ya sama oleh manusia dimanfaatkan sebagai antibakteri gitu ya. Nah, selain itu ada beberapa yang digunakan sebagai bahan tambahan. Misalnya pada sediaan suspensi itu butuh zat pensuspensi. Nah, itu bisa dari karbohidrat ini. Misalnya gom dan musilagu. Pengemulsi juga begitu. Emulsi itu kan sediaan campuran antara air dan minyak begitu ya. Nah, air dan minyak itu tidak bisa bercampur. Supaya bercampur butuh bahan tambahan yang disebut emulsifying agent atau emulgator. Itu bisa dari gom ini. Ya. Nah, karbohidrat itu ternyata jenisnya macam-macam. Jenis karbohidrat, mulai dari yang terdiri dari satu sakarida sampai banyak sakarida. Biasanya karbohidrat yang sederhana, artinya hanya satu atau dua sakarida saja, atau yang berat molekulnya rendah, itu bentuknya kristal dan larut dalam air. Karena kelarutannya dalam air inilah, maka karbohidrat yang BM-nya rendah itu biasanya berasa manis. Jadi manis itu karena larut. Nah, kalau nggak larut seperti pati atau amilum, ya pati, amilum itu kan terdiri dari rantai panjang sakarida. Jadi sifatnya nggak larut air. Karena tidak larut air, maka rasa manisnya tidak terasa ya karena nggak larut itu ya. Karbohidrat secara sederhana diklasifikasikan berdasarkan jumlah sakaridanya ya. Berdasarkan jumlah sakaridanya diklasifikasikan menjadi yang simple dan polisakarida ya. Yang simple itu terdiri dari monosakarida dan oligosakarida. Oligosakarida itu mulai dari 2 sampai 10 unit sakarida. Yang paling banyak untuk oligosakarida ini ya disakarida. Contohnya apa? Disakarida gula tebu itu atau gula pasir atau sukrosa itu yang paling banyak ya. Atau gula bit itu juga
disakarida. Nah, eh, sakarida ini, ya, sakarida ini bisa mengikat eh, apa namanya lemak, ya, bisa mengikat lemak atau protein, ya, lewat ikatan glikosida. Ya, ikatan glikosida itu artinya sesuatu yang berikatan dengan gula, itu namanya ikatan glikosida. Nah, dia bisa berikatan dengan lemak maupun protein. Kalau karbohidrat ini berikatan dengan lipid, lemak, maka disebut glikolipid. Kan gampang saja menghafalkannya ya. Kalau dia berikatan dengan protein, maka disebut glikoprotein. Nah, selanjutnya kita lihat monosakarida. Ini yang sederhana ya, paling sederhana. Simple sakarida. Nah, monosakarida sendiri dikelompok-kelompokkan ya berdasarkan macam-macam ini ya. Kalau berdasarkan gugus fungsinya, monosakarida itu dikelompokkan menjadi dua, yakni kelompok aldosa dan ketosa. Kelompok aldosa ini memiliki gugus fungsi aldehid, jadi sesuai dengan namanya ya, aldosa berarti aldehid gitu. Kalau ketosa itu memiliki gugus fungsi keton. Nah, itu kalau berdasarkan gugus fungsinya. Kalau berdasarkan jumlah atom karbon pada rumus molekulnya, maka karbohidrat itu ada yang memiliki 3, ada yang 4. Kalau 3 namanya triosa, yang 4 tetrosa, kalau 5 ya pentosa, 6 heksosa. Kemudian kalau dikelompokkan berdasarkan stereokimia, karbohidrat itu ada 2 macam, yakni dextro dan levo. Nah, kapan kita menyebut dia dextro dan levo? Ini berdasarkan konfigurasi karbon asimetris. Karbon asimetris itu artinya karbon yang mengikat dua atom yang berbeda. Misalnya mengikat H dan OH. Itu kan berarti beda ya. Satu H dan satu OH. Jadi berdasarkan konfigurasi karbon asimetris yang letaknya paling jauh dari gugus karbonil. Ya, nanti kita lihat kayak apa sih itu ya. Jika OH-nya di sebelah kanan dari eh, OH-nya di sebelah kanan. Jadi kan karbon asimetris ya, mengikat H dan OH. OH-nya di sebelah kanan. Ya. OH dari C yang terjauh dari karbonil itu OH-nya sebelah kanan. Maka disebut dextro. Sebaliknya, kalau OH-nya di sebelah kiri, OH yang terikat pada C asimetris tadi sebelah kiri, maka disebut levo. Ya. Nah, khusus untuk aldosa, gula aldehid, itu memiliki 3 bentuk struktur, yakni rantai terbuka, kemudian bentuk siklik. Bentuk sikliknya ada 2, ya. Ada bentuk alfa dan bentuk beta. Alfa itu yang bagaimana? Nah, kalau tadi dextrolevo itu berdasarkan karbon asimetris, ya. Kalau yang alfa dan beta itu berdasarkan OH yang terikat pada C1. Kalau dia berlawanan arah dengan gugus CH2OH, maka disebut beta. Berlawanan arah alfa ya. Kalau searah disebut beta. Nah, ini contohnya kiri yang paling atas itu ya. Beta D-galaktosamin dan dextroglukosamin 6 sulfat ini adalah contoh dari sakarida yang mengandung unsur selain CHO ya. Galaktosamin itu karbohidrat, selain CHO juga mengandung nitrogen ya. Kemudian D-galaktosamin 6 sulfat ini malah dua-duanya ada nitrogen dan sulfur. Jadi selain CHO dia ada nitrogen dan sulfur. Kemudian sebelah kanannya itu ada D-glukosa dan L-glukosa. Coba perhatikan yang paling atas itu adalah gugus karbonil ya.
CH dan ikatan rangkap C, ikatan rangkap O. Nah, C ikatan rangkap O itu kan karbonil. Ya. Nah, yang saya lingkari merah itu adalah OH yang terikat pada C asimetris terjauh. Itu kan paling bawah ya. Ya, jadi terjauh itu paling bawah. Ya. Kalau di sebelah kanan ini ya disebut D glukosa. Kalau sebelah kiri ya L glukosa. Selanjutnya alfa dan beta itu sebelah kanannya lagi ya, kanan atas itu ya. Alfa itu kalau OH-nya OH-nya pada pada C nomor satu, jadi pemberian nomornya itu ya setelah eh, apa namanya paling kanan itu satu, jadi searah jarum jam ya. Paling kanan satu ada 6 kan ini ya, 6 atom karbon ya. Atom OH yang terikat, maksudnya gugus OH yang terikat pada C nomor satu itu berlawanan arah dengan CH2OH. Jadi OH-nya ke bawah, CH2OH-nya ke atas. Itu disebut alfa. Kalau searah, jadi OH-nya di atas, CH2OH-nya juga di atas, maka disebut beta. Kemudian kiri bawah itu tadi dikelompokkan berdasarkan gugus fungsi ya. Kalau aldehid CHO, aldehid itu kan ya, itu disebut gula aldosa. Nah, kalau seperti yang sebelahnya itu disebut gula ketosa. Ya. Kemudian yang kanan bawah ini contoh-contoh pengelompokan berdasarkan jumlah atom karbon. Ya. Glyceraldehid itu contoh triosa. Ya. Eritrosa itu contoh tetrosa. Kalau silosa ada 5 pentosa. Ya. Galaktosa ada 6 itu heksosa. Ya. Demikian juga glukosa itu 6 ya 6C termasuk kalau berdasarkan jumlah atom C-nya termasuk heksosa, gula heksosa ya. Selanjutnya disakarida itu terdiri dari dua sakarida ya. Jadi kalau dihidrolisis misalnya sukrosa, gula tebu. Gula tebu itu kalau dihidrolisis misalnya dengan asam dan dipanaskan itu akan putus ikatannya menghasilkan glukosa dan fruktosa. Ya. Kalau trisakarida, ya tentunya menghasilkan tiga sakarida kalau dihidrolisis. Demikian juga tetrasakarida kalau dihidrolisis ya jadi empat gitu ya. Nah ini adalah contoh-contoh eh, di tri dan tetrasakarida beserta produk hasil hidrolisis dan sumbernya. Ya, sumbernya. Contohnya yang paling atas sukrosa tadi disampaikan kalau dihidrolisis menghasilkan glukosa dan fruktosa. Itu sumbernya adalah ya tebu itu ya sama bit, gula bit. Nah, gula tebu, gula bit. Nah, selanjutnya polisakarida. Polisakarida ini diklasifikasikan menjadi dua. Poli itu kan banyak ya, banyak sakarida. Nah, kalau sakaridanya yang banyak itu, sakarida yang membentuk rantai panjang itu hanya tersusun dari satu jenis monosakarida, maka disebut homopolisakarida. Contohnya pati atau selulosa itu hanya terdiri dari glukosa saja, begitu ya. Glukosa yang sambung menyambung sampai panjang sekali. Nah, itu membentuk pati atau selulosa. Sebaliknya, kalau penyusunnya itu tidak sama, ya, misalnya pektin. Pektin nanti kita lihat terdiri dari beberapa uronat gitu ya, yang tidak sama ya. Maka dia dikelompokkan menjadi heteropolisakarida. Nah, polisakarida tadi sudah disampaikan secara fungsional bagi tumbuh-tumbuhan atau bagi hewan ya. Karena polisakarida itu tidak hanya pada tumbuhan, pada hewan juga ada. Ini fungsinya yang pertama sebagai cadangan makanan. Ya, misalnya pati dan inulin itu pada tumbuh-tumbuhan. Kalau pada hewan itu glikogen. Glikogen ini polisakarida ya. Kemudian membentuk dinding sel itu selulosa dan pektin. Kalau pada hewan itu kitin ya, membentuk apa cangkangnya itu ya, kitin ya. Nah,
untuk polisakarida itu bisa dibedakan berdasarkan bentuk dan ukurannya. Ya, saya kira Anda sudah praktikum ini melihat amilum ya. Amilum itu adalah salah satu contoh polisakarida. Amilum atau pati. Homopolisakarida karena terdiri dari rantai panjang glukosa begitu ya. Kalau dilihat strukturnya, amilum ini ada bagian yang linier, artinya rantainya tidak bercabang-cabang gitu ya. Ikatannya adalah ikatan 1,4. Nanti kita lihat 1,4 itu seperti apa. Jadi glukosa 1, glukosa C1 pada satu glukosa berikatan pada C4 pada glukosa yang lain gitu ya. Nah, rantai linier ini disebut amilosa. Ya. Sedangkan rantai yang punya cabang, cabangnya itu berikatan 1,6 glikosida, glikosidik ya. Ikatan glikosidik 1,6. Artinya glukosa C1 glukosa yang satu berikatan pada C6 glukosa yang lain. Nah, yang punya cabang ini disebut amilopektin. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa amilum-amilum ini yang banyak macamnya, amilum kentang, amilum jagung, amilum beras, itu bisa dibedakan di bawah mikroskop, ya. Nah, yang membedakan apanya? Yang pertama adalah ukurannya, ya, ukurannya. Yang kedua adalah bentuknya. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang misah-misah begitu tunggal, ada yang bergerombol. Kemudian yang penting lagi adalah hilus ya, ada atau tidak adanya hilus. Hilus itu titik pertama terbentuknya amilum. Ya. Kemudian juga lamela. Lamela ini yang mengelilingi hilus. Hilusnya ada yang letaknya di tengah, biasanya disebut konsentris gitu. Ada yang letaknya di pinggir, ya, yang disebut eksentris. Anda kemarin sudah melihat di bawah mikroskop, nah, kira-kira oh ini yang tadi yang saya sebutkan bahwa amilum itu tersusun atas rantai lurus ya. Ini coba dilihat glukosa yang satu itu C-nya, C1 berikatan dengan C nomor 4 ya pada glukosa yang lain. Kalau amilopektin ini yang bawah ini yang cabangnya itu C1 pada glukosa 1 berikatan dengan C6 pada glukosa yang lain. Itu amilopektin ya. Nah, ini bentuk-bentuk dari amilum tadi ya. Coba diperhatikan hilusnya aja bentuknya macam-macam ya. Ada yang titik, ada yang kayak retakan begitu ya. Ada yang berbentuk lambda. Nah, letaknya juga begitu. Ada yang di tengah, ada yang di pinggir atau eksentris ya. Ini juga ada yang punya lamela, ada yang tidak punya lamela. Bentuknya juga macam-macam ya. Ada yang bulat, ada yang lonjong gitu. Nah, misalnya kentang yang paling besar ukurannya yang mudah diamati, itu kalau dilihat hilusnya, hilusnya kelihatan ya, itu letaknya eksentris atau di pinggir. Kemudian punya lamela, bentuknya lonjong, tidak bergerombol, jadi misah-misah begitu ya. Nah, ini gambar yang lain ya, yang kiri atas itu sama seperti yang gambar sebelumnya, ini kentang, kemudian beras gitu ya. Yang kanan bawah ini apa ini maizena tepung jagung ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ngetes karbohidrat itu ya. Ada tidak adanya karbohidrat. Yang pertama adalah dengan cara direaksikan dengan reagen atau reaksi Fehling. Nah, ini pasti tidak asing lagi. Dulu di SMA sudah pernah ya. Fehling itu ada dua, Fehling A dan Fehling B. Ini adalah senyawa kupri atau tembaga sulfat ya, kupri sulfat. Nah, karbohidrat terutama yang monosakarida ya, monosakarida itu akan membentuk endapan berwarna merah ya, merah bata jika ditambah kedua reaksi ini, Fehling A dan Fehling B. Itu bisa spontan ya, seperti glukosa, monosakarida itu ya, glukosa dan fruktosa, gambar kiri dan gambar kanan. Itu ditambah Fehling A dan Fehling B spontan membentuk endapan merah bata.
Sedangkan yang gambar tengah itu sukrosa. Sukrosa ini merupakan disakarida. Jadi tersusun dari dua sakarida. Itu baru membentuk endapan merah jika dipanaskan, ya, hidrolisis ya. Yang kedua dengan tes molis. Ya. Karbohidrat itu akan membentuk warna ungu yang bentuknya cincin karena terdapat pada antara permukaan asam sulfat dengan larutan karbohidrat di gambar itu ya. Jadi warna ungunya di tengah-tengah batasan antara asam sulfat. Jadi yang atas itu asam sulfat, yang bawah adalah larutan karbohidrat. Ya. Ini tidak cukup dengan H2SO4 tapi juga ditambah bereaksi alfa naptul ya. Tes berikutnya adalah pembentukan kristal osason. Ternyata karbohidrat itu kalau ditambah dengan bereaksi fenilhidrasin HCl dan kemudian ditambah natrium asetat dan asam asetat itu bisa membentuk kristal berwarna kuning yang bentuknya khas ya. Misalnya maltosa, coba perhatikan paling kiri itu ya. Maltosa ini adalah gula apa? Gula malt, malt apa ya. Nah, yang kedua ini galaktosa, gula susu ya. Ya, maltosa kalau ditambah dengan fenilhidrasin, natrium asetat dan asam asetat bentuk kristal, bentuknya seperti itu, warna kuning ya. Kalau galaktosa membentuk kristal berbentuk jarum yang bersilangan. Coba bedakan dengan glukosa. Glukosa juga membentuk kristal jarum, tapi posisinya beda ya. Posisinya tidak bersilangan gitu ya. Laktosa juga begitu, bentuk kristalnya khas ya. Beda-beda ini kan ya, bisa dibedakan antara kristal maltosa, galaktosa, glukosa, dan laktosa. Ya. Tes berikutnya adalah tes resorsinol untuk gula ketosa, gula yang mengandung glukoseton. Ini bereaksinya adalah kristal resorsinol. Kristal resorsinol itu kalau ditambahkan larutan sampel, kemudian dipanaskan di atas water bath dan ditambah HCl, maka akan membentuk warna merah atau pink. Gula ketosa tadi contohnya fruktosa ya, fruktosa. Fruktosa ini banyak terdapat pada madu. Nah, mungkin ini bisa dipakai untuk membedakan apakah madu itu asli atau dipalsukan dengan gula ya. Gula dibuat sirup gitu ya supaya rasanya asam ya ditambah asam gitu ya. Nah, gula itu bukan gula ketosa ya, tapi gula aldosa ya karena kalau di apa namanya di hidrolisis itu hasilnya adalah glukosa. Ya. Jadi gula sukrosa itu kalau ditambah resorsinol dan HCl tidak bisa membentuk warna pink ini ya. Berikutnya adalah, nah ini khusus untuk gula pentosa. Ya. Gula yang pada strukturnya itu terdiri dari 5 atom karbon. Ya. Ini reaksinya adalah fluorobusin. Ya. Jadi gula pentosa kalau ditambah fluorobusin akan terbentuk warna merah. Yang berikutnya adalah tes Keller-Gliani. Ini khusus untuk gula dioksi, misalnya pada eh, glikosida jantung ya. Ini metabolit sekunder ini ya, metabolit sekunder yang mengikat gula. Misalnya digoksin, digitoksin itu ya. Itu reaksinya adalah asam asetat yang mengandung periklorid. Kemudian ditambahkan H2SO4 akan membentuk warna merah, berangsur-angsur berubah menjadi biru. Nah, nah, berikutnya adalah tes kromatografi. Kalau tes kromatografi nanti parameternya adalah RF-nya ya, faktor retardasi. Nah, jadi tingginya RF itu yang dibandingkan. Nah, untuk kromatografi ini tentu harus ada pembandingnya ya. Benar enggak ini adalah
glukosa misalnya, ya harus ada pembandingnya glukosa. Ini biasanya gula-gula yang terdapat pada ekstrak. Anda kemarin sudah melakukan ya. Itu tidak hanya metabolit sekunder saja yang bisa diidentifikasi, tapi karbohidrat juga bisa diidentifikasi. Ya. Jadi misalnya Anda punya ekstrak kunyit, nah itu kan kunyit umbi, apa rimpang kan ya, itu pasti ada karbohidratnya. Nah, karbohidrat apa yang terdapat pada kunyit? Itu bisa diidentifikasi dengan cara kromatografi ini. Tentu harus pakai pembanding. Ya, pembandingnya banyak, glukosa misalnya, sukrosa misalnya, ya. Itu sama-sama ditotal, ya RF-nya yang mana yang cocok. Misalnya pada kunyit itu ternyata ada noda yang cocok dengan sukrosa. Ah, berarti ini ada sukrosanya, kan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah dites dengan larutan iodin ya. Nah, ini ada macam-macam warnanya ketika ditambah iodin. Kalau amilum itu akan membentuk warna biru seperti pada gambar ya. Saya kira kemarin Anda sudah melihat di bawah mikroskop ya. Nah, untuk gula otot glikogen ya, itu akan membentuk warna coklat merah. Sedangkan selulosa ya, itu membentuk warna coklat. Nah, berikutnya kita lihat contoh-contoh, mungkin tidak banyak ini ya. Sebenarnya selain yang saya tampilkan masih banyak simplicia yang mengandung karbohidrat. Jadi, tapi ini hanya beberapa contoh ya. Eh, Simplicia, ya, masih ingat definisi simplicia? Nah, supaya saya tahu suaranya, gantian ya. Apa sih simplicia itu? Karena farmakognosi itu kan membahas tentang simplicia ya. Nah, simplicia itu apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Mungkin di awal-awal kuliah kemarin ya, kuliah farmakognosi. Nabila Utama ada? Hadir Bapak. Ya. Apa? Masih ingat simplicia itu apa? Simplicia merupakan cacaan dari suatu tanaman Bapak. Jadi berbentuk serbuk Ya. ataupun Pasti masih berbentuk agak-agak pasti utuh. berbentuk serbuk ya. Bagaimana Bapak? Mohon maaf putus-putus Bapak. Oh, putus-putus ya. Pasti Iya. berbentuk serbuk kah simplicia itu? Tidak Bapak. Ya. Terus bentuk apa? Bentuk bentuk kering dari suatu tanaman. Ya, jadi daun dikeringkan, bunga dikeringkan, gitu ya. Kulit Iya. batang dikeringkan, ya. Ya. Ada definisi lain? Larasati, Larasati Kurnia ada? Hadir Bapak. Ya, Larasati. Ada definisi lain selain bahan dari tumbuh-tumbuhan yang dikeringkan? Ya, ini yang Eh, mau kita, ya gimana Larasati? Bahan alami yang digunakan sebagai obat belum mengalami pengolahan apapun Bapak. Ya. Ya, jadi selain itu ya, selain apa bahan yang dikeringkan ya, yang digunakan sebagai obat tadi, juga ada definisi lain, misalnya sintesia itu, yakni eksudat atau getah yang keluar dari tanaman, dari batang terutama atau ranting ya, yang dilukai kan keluar getahnya ya. Nah, contohnya ini akasia, gum akasia ya. Akasia gum atau gum akasia. Ini asalnya dari batang atau cabang ya, Akasia Senegal. Ini famili Leguminosae polong-polongan ya. Ciri-cirinya kayak di gambar gambar itu ya. Nah, kayak kedelai itu termasuk famili Leguminosae ini ya. Ya, polong-polongan itu seperti itu ya. Nah, ini kalau batang atau cabangnya itu dilukai akan keluar getah. Nah, getah ini bisa mengering. Ini
yang disebut eksudat ya. Nah, ini adalah gom, namanya gom, disebut gom ya. Gom dari tanaman akasia Senegal, maka disebut gom akasia karena asalnya dari akasia ya. Nah, ini isinya apa? Isinya kalau yang ini masuk heteropolisakarida ya. Isinya ini magnesium dan kalium asam arabat ya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya biasanya gom-gom itu kalau dilarutkan membentuk sesuatu yang kental ya. Makanya biasanya dipakai sebagai pengental ya. Kemudian juga bisa dipakai sebagai bahan pengemulsi, pembentuk emulsi ya. Pada pembuatan tablet dia digunakan sebagai bahan pengikat. Kan tablet itu isinya tidak hanya bahan aktif saja ya. Paracetamol 500 miligram itu kalau ditimbang tidak 500 miligram, lebih ya, hampir 1 gram. Nah, itu yang 500 miligramnya apa? Itu bahan tambahan ya. Ada bahan pengisi, salah satunya adalah bahan pengikat. Ya, supaya paracetamol itu bentuknya serbuk ya, supaya bisa dikempa. Dikempa itu apa ya? Ditekan membentuk tablet. Itu harus ada bahan pengikatnya. Nah, kemudian tablet itu kalau diminum harus hancur kan ya. Nah, makanya pada bahan tambahannya juga ada bahan penghancur gitu ya. Nanti akan Anda pelajari lebih lanjut di solida ya, teknik apa namanya? Sediaan solida begitu ya. Bagaimana memformulasi tablet itu salah satunya ada bahan tambahan pengikat. Nah, gom ini bisa dipakai sebagai bahan pengikat pada formulasi tablet. Selanjutnya, cara mengidentifikasi gom akasia ada banyak cara ya. Larutannya kalau ditambah borak itu akan membentuk massa yang kaku dan transparan, tidak berwarna ya. Kalau ditambahkan timbal subasetat akan membentuk endapan putih. Kemudian kalau ditambah alkohol benzidin 1% artinya benzidin dalam alkohol ya 1%, ditambah dengan H2O2 akan membentuk warna biru ya. Nah, gom ini juga mengandung gula pereduksi, oleh karenanya dengan larutan Fehling ya bisa positif, bisa membentuk endapan merah bata. Nah, kemudian kalau ditambahkan alkohol akan membentuk cairan keruh. Ini menandakan gom itu tidak larut dalam alkohol ya. Karena ditambah alkohol jadi keruh, artinya pelarutannya berkurang kan ya. Kemudian cairan yang keruh itu kalau ditambah dengan asam asetat akan mengendap. Nah, keruhnya itu akan mengendap ya. Selanjutnya gom guar. Gom guar ini tidak seperti gom akasia yang berasal dari eksudat ya. Tapi gom guar ini dari bubuk endosperma dari Siamopsis Tetragonolobus. Tapi tetap sama famili Leguminosae ya. Kelihatannya Leguminosae ini penghasil utama dari gom-gom itu ya. Kandungannya apa? Kandungannya galaktomanan dan protein ya. Fungsinya hampir sama ya, pengikat dan desintegran. Ini yang saya sebut tadi pemecah ya. Jadi tablet itu kalau diminum harus bisa hancur di dalam saluran cerna ya. Ya. Kalau hanya dikasih pengikat, tidak ada desintegran, ya, ya tabletnya nggak bisa hancur, keluar tablet lagi, gitu ya. Nah, selain sebagai pengikat pada pembuatan tablet, berfungsi sebagai pengemulsi dan juga punya aktivitas biologis, yakni sebagai pencahar atau mengobati konstipasi itu ya, BAB yang keras itu. Kemudian juga menekan nafsu makan. Kaitannya dengan penekan nafsu makan ini ya aktivitas antiobesitas ya. Kemudian juga bisa menurunkan kolesterol total dan punya aktivitas menurunkan kadar gula dalam darah atau hipoglikemik ya. Bagaimana mengidentifikasinya? Gomguar ini bisa diidentifikasi dengan reaksi ruthenium red. Kalau ditambah dengan reaksi ini, maka akan membentuk warna merah jambu.
Ya. Kalau ditambah borak, dia akan membentuk gel. Kemudian kalau ditambah dengan timbal asetat, larutan gomguar ini akan mengendap. Ya. Nah, ini bedanya dengan amilum. Kalau amilum tadi ditambah larutan iod, kan menghasilkan warna ya, ada yang ungu, merah, coklat. Nah, kalau gomguar ini ditambah larutan iod, tidak menghasilkan warna apa-apa. Itu bedanya dengan amilum. Jadi kalau ragu ini amilum apa gomguar yang dipalsu amilum. Itu kalau ditambah larutan iod berwarna, ya berarti bukan gomguar ya, melainkan amilum itu. Contoh yang lain adalah madu. Madu ini kandungan karbohidratnya banyak ya. Ada glukosa, glukosanya 30 sampai 40% ya. Fruktosanya yang paling banyak ini 40 sampai 50% ya. Selain fungsi-fungsinya sebagai pemanis ya, gula karena rasanya manis, juga punya aktivitas biologis ya, sebagai penenang, bakterisid, antiseptik. Ya, ini klaimnya di artikel ya seperti ini ya. Untuk insomnia gitu ya, banyak madu itu fungsinya ternyata ya. Selanjutnya, nah ini karena madu itu laku keras ya, sehingga sering dipalsukan ya. Sering dipalsukan dengan gula tebu yang tadi saya ceritakan ya. Dibuat sirup begitu ya, dibuat kayak sirup supaya rasanya sedikit asam. Gula kan begitu ya. Ada asam sedikit, makanya ditambahi asam gitu ya. Tadi salah satunya dengan tes itu, tes apa? Tes gula ketosa ya. Kalau itu dipalsukan ya ketosanya negatif ya. Gula ketosa itu contohnya fruktosa itu tadi ya. Nah, ini di madu kan fruktosanya paling tinggi. Kalau dites ketosanya negatif ya berarti bukan madu asli gitu ya. Kemudian eh, dengan Velling dia juga bisa mereduksi jadi membentuk endapan merah bata. Yang selanjutnya tragakan. Tragakan ini eksudat juga ya dari tanaman Astragalus gummifer. Famili Leguminose juga ya. Tragakan itu terdiri dari dua fraksi, yaitu tragakantin dan basorin ya. Tragakantin dan basorin ya. Uh, Tragakantin itu sifatnya larut dalam air, sebaliknya basorin tidak larut ya. Tragakantin ini sebenarnya kalau dilihat strukturnya mirip basorin ya. Hanya saja basorin yang dihilangkan metoksinya ya, OCH3-nya. Karena metoksinya dihilangkan, maka tragakantin itu larut air ya. Kalau basorin karena ada metoksi OCH3 itu biasanya OCH3 itu menyebabkan pelarutannya turun gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk obat batuk ini ya, demulsion demulsion ya. Kemudian juga sebagai emulien ya, pelembab pada kosmetik. Dan juga ini jelas pengental ya karena tadi saya sampaikan gom-gom itu kalau dilarutkan biasanya membentuk larutan yang kental ya, pengental atau thickening agent, suspending agent dan emulsifying agent. Pada tablet sama dengan gom yang di awal tadi ya sebagai pengikat ya. Selanjutnya identifikasi pergerakan ini ya. Direbus dengan NaOH akan membentuk warna coklat atau bisa kuning ya. Positif dengan uji molis ya, dengan uji Fehling juga positif. Ya. Kemudian peragakan kalau dilakukan air, kemudian ditambah dengan barium hidroksida akan mengendap. Ya. Kalau endapan ini dipanaskan, warnanya berubah menjadi kuning, pekat. Gitu. Selanjutnya, contoh yang lain adalah alginat. Ini beda ya dengan yang di awal-awal tadi. Kalau tadi dari tanaman leguminose, kalau sodium atau natrium alginat dari alga, sesuai namanya, alginat dari alga gitu ya. Natrium alginat ini banyak digunakan untuk pembuatan es krim ya.
es krim, kemudian pembuatan pasta, ya. Dan juga untuk thickening agent pengental, emulsifying agent, ya. Pada tablet digunakan sebagai pengikat dan penghancur. Kosmetika, nah, barangkali sebagai emulien tadi ya, pelembab gitu ya. Yang berikutnya pektin, ini juga banyak digunakan untuk campuran es krim juga ya. Ini asalnya dari dinding tanaman berbiji. Contohnya pada kulit lemon atau kulit jeruk itu kandungan pektinnya tinggi ya, 30%. 30%. Isinya apa pektin ini? Ini kombinasi antara selulosa dan hemiselulosa. Fungsinya pembentuk gel, juga untuk obat anti diare ini yang banyak dipakai ya di formula-formula sirup biasanya, formula-formula sirup anti diare, sediaan cair. Itu misalnya kalau boleh menyebut merek Kaolana itu isinya adalah kaolin dan pektin ya. Nah, pektin ini membantu menyerap toksin. Ya, diare itu kalau disebabkan oleh bakteri, bakteri mengeluarkan toksin ya yang menyebabkan diare itu bisa diserap oleh pektin ini. Ya. Berikutnya gom karaya. Gom karaya ini eksudat juga ya, eksudat. Jadi batang, cabang dilukai, tapi ini bukan leguminosa, sterkuliase ya, dari sterkuliase. Isinya apa? Isinya macam-macam ini poli ya. Hetero maksud saya, asam uronat, kemudian D-galaktosa, L-rhamnosa, D-galakturonat, dan asam trisakarida. Fungsinya, gom karaya ini sifatnya tidak dicerna ya. Dia bisa mengembang jika bercampur dengan air. Karenanya dia digunakan sebagai pencahar, pencahar. Jadi melunakkan BAB itu. Adalah agar agar mudah-mudahan tidak putus-putus ya. Ternyata tidak stabil. Agar ini diperoleh dari eh, ganggang ya, ganggang ya. Agar-agar ini kalau dilihat dari komposisinya terdiri atas agarosa dan agaropektin ya. Agarosa ini bertanggung jawab untuk membentuk gel, sedangkan agaropektin ini mengentalkan sifatnya. Fungsinya saya kira juga mirip-mirip ya, untuk pencahar, kemudian suspending agent, emulsifying agent. Nah, ini mungkin yang tidak terdapat pada yang lain bisa digunakan untuk membuat sediaan suppositoria ya, suppositoria yang dimasukkan ke dalam dubur itu ya. Kemudian juga sebagai penghancur pada pembuatan tablet. Berikutnya gom santan. Nah, ini beda juga ya, beda lagi nih. Kalau gom santan ini diperoleh dari mikroba Xanthomonas campestris ya. Isinya apa? Isinya D-glukosil, D-manosil, dan D-glukosil uronat. Ya, fungsinya ya mirip-mirip ya, stabilisator, emulsifying agent, dan suspending agent. Yang terakhir barangkali ini adalah gom gati. Gom gati ini dari eksudat tanaman Anogezius latifolia, familinya Combretaceae. Ya. Ini polisakarida kompleks yang berat molekulnya tinggi. Ya, gom-gati ini sama fungsinya sebagai. Jadi gom-gom itu fungsinya ya mirip-mirip ya. Kalau nggak pengemulsi ya pensuspensi, pengental begitu ya, pengental. Jadi ini juga begitu, gom-gati ini fungsinya sebagai emulsifying agent, stabilisator, dan thickening agent. Ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Ya, silakan Ramzi. Sebelumnya izin bertanya, Pak. Ya, Untuk silakan eksudat Ramzi. sendiri, Ya. itu apakah harus disayat untuk diambil ya, Pak? Apa tidak ada Hmm. metode lain, misalnya di sintesis di lab atau sebagainya gitu, Pak? Terima kasih. Ya, ya memang begitu, harus disayat, dilukai gitu ya. Disintesis apakah bisa? Ya tidak bisa karena gom itu isinya kan macam-macam. Kalau sintesis kan biasanya kita mensintesis satu macam. Nah, kalau kandungan gom, ya bisa saya kira ya, campuronat misalnya disintesis bisa. Tapi kan gom itu isinya macam-macam, tidak hanya satu senyawa, ya, tapi macam-macam senyawa. Ya bisa disintesis tapi ya satu persatu, kemudian dicampur. Tapi komposisinya kan bisa berbeda dengan gom. Ya, gitu ya. Sintesis ya bisa satu persatu gitu ya. Tadi kan isinya banyak tuh Ramzi, tidak hanya satu macam senyawa saja. Ya. Dan cara memperolehnya kalau dari tanaman ya dilukai itu ya. Dilukai sehingga keluar getahnya dikeringkan membentuk eh, sama kayak ini apa? Candu. Pernah dengar candu ya dari buah kopi ya. Buah kopi. Itu juga caranya dilukai, tapi yang dilukai adalah buahnya. Buahnya dilukai, keluar getah yang asalnya warna putih itu getah itu kan biasanya warna putih ya. Itu kemudian dikeringkan jadilah warna coklat. Nah, itu isinya macam-macam candu itu ya. Eh, Opium kan, opium ada kodein, ada apa tebain. Apakah bisa disintesis kodein? Ya bisa saja. Tebain bisa saja. Tapi kan isinya candu itu macam-macam. Kalau mau disintesis ya satu per satu gitu. Gitu Ramsi. Oh iya, Pak. Berarti tidak bisa langsung misal dibuka kulit pohonnya, Pak. Seperti itu. Dibuka kulit pohon, dilukai bukan dibuka. Ya, dilukai. Kalau dibuka ya nggak keluar getahnya. Wong kulitnya itu sebagai penghasil getah ya. Dilukai akan keluar getah gitu ya. Gitu Ramzi? Oh, berarti dari tanamannya sendiri baru Iya, mengeluarkan eksudat itu kalau merasa dilukai gitu, Pak. betul sekali ya. Kalau dilukai keluar getah ya. Oh iya, terima kasih, Pak. Oke, yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya tutup aja ya share-nya ya. Nanti saya kirim WA aja ya. Kirim WA materi-materinya. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Sudah cukup? Cukup ya? Ya, saya kira capek. Katanya tadi selesai jam 5.50 ya. Oke, kalau begitu kita akhiri dulu kuliah kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan. Sudah habis ya? Saya sudah habis ya. Ketemu dengan dosen yang lain ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih.